Suatu ajaran menjadikan anak tidak mau menegur sapa orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ajaran sesat yang ya. Kalau sampai suatu kelompok bertikai gara-gara seorang guru, hati-hati guru ya. Ini hadratul muhtaramin rahimahullah. Dia tidak sekali. Ini belum ada terlanat si Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa Tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siingi canin tiang pelungguh senamian kesempatan berupa usia kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Semoga dua nikmat yang rentan sekali membuat manusia tertipu terperdaya ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha-Nya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mengajarkan kepada kita suatu ilmu sehingga kita bisa berakidah dengan benar. Beliaulah yang mengajarkan kita suatu ilmu sehingga kita bisa beribadah dengan benar. Beliaulah yang mengajarkan kita kesempurnaan ilmu sehingga kita bisa bermuamalah, berakhlak, beradab yang benar. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dihadirkannya sosok manusia mulia yang mengajarkan kepada kita segala macam bentuk ilmu pengetahuan, maka senantiasalah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul yang mulia, karena salawat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung disampaikan kepada para malaikat dan kepada kita. Maka semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Hadirnya kita pada malam hari ini tentunya untuk mengkaji, mendengarkan secuil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Secuil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan melalui para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada para ulama kita, guru-guru kita, sehingga pada malam hari ini
kita merasakan buah daripada hasil perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lalu banyak mengorbankan tenaga, fikiran, harta dan nyawa, sehingga kewajiban kita hadratal muhtaramin rahimakumullah memuliakan dari apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berusaha mencintai segala sesuatu yang menjadi warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah ilmu. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, tentu ilmu yang kita dapatkan tidak terlepas daripada bimbingan para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para masyayikh-masyayikh kita, para ulama-ulama kita. Maka oleh karenanya di dalam belajar, ya, karena guru memiliki peran yang sangat penting, sampai dikatakan dalam sebuah pepatah, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau bukan karena hasil perjuangan, hasil ikhtiar, usaha, pengorbanan seorang guru kepada kita, ma'araftu rabbi, niscaya aku tidak akan mengetahui Tuhanku. Inilah penting peran dari seorang guru, sehingga dengan jasa guru kita mengetahui segala sesuatu yang kita tidak ketahui, dari bagaimana belajar menulis sampai lahirnya generasi-generasi sukses terdidik seperti orang-orang yang hadir di tempat-tempat ini, ya. Maka oleh karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, tentu agar kita belajar bisa memaknai ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan benar, agar kita bisa memahami segala sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, ya, maka dibutuhkan kesungguhan kita di dalam mencari seorang guru. Nah, insyaallah pada malam hari ini, ya, kita akan membahas kriteria. Mungkin sudah tiang bahas, ya, tetapi tidak mengapa kita ulangi kembali sebagai tambahan pemahaman kita, atau sebagai agar kita bisa ingat kembali akan pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, ya, tentang kriteria guru yang harus kita pilih untuk kita belajar, ya. Kenapa hadratal muhtaramin rahimakumullah kita diperintahkan untuk memilih guru? Agar kita tidak tersesat di dalam memahami suatu pelajaran, agar kita tidak keliru di dalam memahami suatu ilmu, sehingga dibutuhkan guru yang betul-betul bisa mengarahkan kita, ya, yang bisa mengarahkan kita, merubah kita dari minimal dari 5 sesuatu menuju 5 sesuatu, ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, janganlah duduk di hadapan seorang guru, atau jangan pernah belajar kepada seseorang yang tidak bisa merubah engkau dari 5 sesuatu menuju 5 sesuatu. Mana yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah, carilah guru yang bisa menghantarkan kita minasyak ilal yaqin, ya. Carilah guru yang bisa merubah diri kita yang semulanya penuh dengan keraguan-raguan menuju ke sesuatu keyakinan. Peta guru si bau mina ita yakin le dalam perkara, dalam suatu perkara. Carilah guru yang betul-betul bisa menenangkan hati kita dengan keyakinan, yang mengajarkan kita suatu ilmu, ya. Kalau sesuatu yang kita tidak ketahui menyebabkan kita ragu, ya, maka cari guru yang bisa meyakinkan dan memantapkan hati kita di dalam beribadah, di dalam bermuamalah dan seterusnya.
Karena ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak melakukan sesuatu kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan keyakinan. Karena kita dilarang beribadah dengan keraguan-raguan. Dia terkanggo ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terkanggo ragu-ragu, harus dengan yakin. Lamun ditemani yakin sepenuhnya, maka jangan lakukan. Ya. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, maka oleh karenanya di dalam kita belajar, carilah betul-betul seorang muallim, seorang asatid, seorang kiai, seorang tuan guru yang bisa memantapkan keyakinan kita di dalam melakukan suatu amalan. Dan tentunya orang yang bisa memantapkan hati kita ialah orang yang betul-betul memiliki keluasan ilmu. Ya, yang bisa meyakinkan hati kita. Ketika kita diajarkan suatu ilmu, dimantapkan dengan ilmu yang ada pada diri beliau. Ya. Paham belum udah nikah? Ya. Ya. Ini dia yang pertama, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Agar jangan sampai kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keraguan-raguan. Ya. Kena andek salatku ini. Kena andek. Nah, dia terkandung walaupun ibadah harus yakin, harus mantap. Ya, tak perlu peta guru si betul-betul bau rubah itu tipak sosok orang yang harus yakin dengan amalan yang kita kerjakan. Yang kedua, hadratan muhtaramin rahimakumullah, carilah guru yang bisa merubah kita minar riya ilal ikhlas. Peta guru si bau merubah kepribadian kita dari pribadi yang suka pamer, yang suka memperlihatkan, yang suka bun ajum, ya, menuju pribadi yang ikhlas. Cari guru yang seperti ini. Ya. Kalau kemarin selama ini kita banyak merasakan ibadah kita kurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita persembahkan terlalu banyak pamrih, terlalu banyak harapan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit dalam hati kita. Dan carilah guru yang bisa mengobati penyakit hati ini. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berlaku ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tiadalah kalian diperintahkan untuk menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, ya, mukhlisin, harus dalam keadaan ikhlas. Ya. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan kita untuk pamer dan seterusnya, maka hindari guru yang seperti ini. Kalau ada yang ngajar kita bun ajum dan seterusnya, maka hindari guru yang seperti ini. Ya, apalagi ketika kita menemukan, ya, seseorang yang justru menjerumuskan kita kepada penyakit hati yang satu ini. Karena sungguh hadratan muhtaramin rahimakumullah, di antara syirik kecil yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjangkit diri kita, yang menjangkit dalam hati kita, ialah penyakit riya. Kenapa? Karena riya inilah yang akan menggugurkan semua nilai dalam ibadah yang kita lakukan. Ya. Pada hari kiamat nanti itu akan dipanggil orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an, itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Betulkah ini dari amalanmu? Si fulan mengatakan betul. Setiap hari aku
meluangkan waktuku untuk membaca Al-Quran. Di masjid, di surau, di rumah, senantiasa aku membacakan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus, dengan suara yang menggelegar. Ya, dan ini aku persembahkan untukmu ya Allah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau bohong. Engkau bohong. Dulu memang benar engkau membaca Al-Quran, tetapi bacaanmu engkau mengharapkan agar mendapatkan pujian dari manusia. Dan dulu engkau telah mendapatkan pujian tersebut, dan sekarang engkau tidak berhak mendapatkan apapun dariku. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, bahaya siaran lamun teu begawian ini disebabkan karena riya. Para mujahid juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, mati terbunuh ya sebagai seorang syahid. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, betulkah ini dari amalanmu? Betul duhai Allah, aku berjuang sampai meninggal dunia untuk membela agamamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau bohong. Betul engkau dulu ikut berperang, tetapi berperangmu, niatmu agar engkau mendapatkan pujian dari manusia, agar engkau dikatakan sebagai orang yang pemberani, agar engkau dikatakan sebagai orang yang kuat. Dan dulu engkau telah mendapatkannya di dunia, dan sekarang engkau tidak berhak mendapatkan apapun dariku. Nah, jadi ini bahayanya hadratul muhtaramin rahimakumullah, siaran syirik asgar, syirik beci, yaitu riya. Ya, maka carilah guru yang bisa merubah kepribadian kita dari pribadi yang suka pamer menuju pribadi yang betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas. Sebagaimana yang tiang sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada umpamanya nyumbang, ya. Ada mungkin di antara kita yang suka pamer sumbangannya dan seterusnya. Ya, hati-hati hadratul muhtaramin rahimakumullah. Membanggakan ya sumbangan kita di depan orang dan mengharapkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan di dunia ini saja, tetapi nanti di akhirat kita tidak akan diberikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Inilah penyebabnya sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dan banyak berpesan kepada para sahabat untuk mewaspadai yang namanya syirik asgar ini, syirik kecil ini, syirik khafi ini, karena rentan menggugurkan segala macam bentuk nilai ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Maka sia-sialah salat seseorang ketika tidak sepenuhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah puasa, zakat, haji seseorang ya ketika ada dalam hatinya benih-benih riya. Maka carilah guru yang betul-betul bisa membersihkan hati kita dari penyakit riya menuju hati-hati yang ikhlas. Yang kedua, yang ketiga hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, carilah seorang guru yang bisa merubah kita dari pribadi yang rughbah ila zuhdi ya. Carilah guru yang bisa merubah kita dari pribadi yang haus akan dunia menuju pribadi yang zuhud, pribadi yang senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk penyakit manusia, penyakit hati hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang disebabkan karena iri dan dengki, tidak rela melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan berharap segala macam bentuk kebahagiaan, kemuliaan diberikan kepadanya. Ini penyakit hati hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sehingga apa? Orang-orang yang memiliki penyakit seperti ini ya perlu dibersihkan oleh orang-orang yang mengetahui ilmunya, yang betul-betul bisa membersihkan hati kita dari penyakit cinta dunia ini. Ya. Mengapa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Karena jikalau kita ingin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak akan bisa digandeng dengan cinta dunia. Ya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa bertemu.
Dua hal yang akan tidak mungkin bisa bertemu dalam hati manusia. Sama seperti tidak akan mungkin bisa bertemunya antara api dengan air. Kalau bertemu pasti ada yang kalah. Nah, inilah perumpamaan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Dua sesuatu yang tidak akan mungkin bisa bertemu. Harus ada salah satu di antaranya yang kalah. Harus ada salah satu di antara keduanya yang mati, yang padam. Kalau tidak api, maka airlah yang habis termakan oleh api. Ini dia. Lamun belian api otomatis air buih sat kan ngenong kuna. Ya. Kalau apinya lebih besar, airnya akan hilang. Kalau airnya lebih besar, maka apinya akan padam. Seperti itu juga cinta kepada Allah dengan cinta kepada manusia. Kalau cinta kepada Allah sudah tinggi, maka cinta kepada dunia akan hilang. Sebaliknya, kalau cinta kepada dunia itu sangat membumbung tinggi, maka cinta kepada Allah akan padam. Ya. Nah, carilah guru yang bisa menghantarkan kita menuju manusia yang memiliki hati yang senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak dilarang untuk mencari dunia, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Akan tetapi bagaimana caranya kita dunia itu tidak menghalangi hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, singkat-singkat saja karena mungkin ada hajat daripada jamaah kita, masyarakat kita, ya. Carilah guru yang bisa merubah kepribadian seseorang minal kibri ila tawaddu'. Carilah guru yang bisa merubah kepribadian kita dari kebiasaan sombong menuju ke pribadi yang penuh dengan ketawaduan, rendah diri. Ya. Karena sifat sombong ini bahaya, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Allah katakan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah itu enggak suka dengan orang yang sombong. Ya. Jangankan Allah, sesama manusia saja orang yang sombong itu enggak suka sama orang yang sombong, padahal pada sombong. Apalagi orang yang tidak sombong pasti tambah tidak suka lagi kepada orang yang memiliki sifat sombong. Ya. Maka jikalau kita duduk di depan seorang muallim, lalu guru itu nampak senantiasa membanggakan diri, menyombongkan diri, nah, lebih baik dihindari hadratal muhtaramin rahimakumullah. Aran deh guru sing ini model penuh. Ya. Arum yang dia belajar ti Pak Tono. Daraman papa ne. Tene-tene wah tepu tak belajar. Dek gan mek dayat ilmu si meresi ajaran ku lek tempat si lain. Dek guru si lain. Mesak-mesak ku jamak berdua pene. Ketika ada orang yang membanggakan diri seperti ini, hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lebih baik dihindari guru yang seperti ini. Ya, yang senantiasa membanggakan diri dan menyalahkan orang lain, menghinakan orang lain. Ya. Ada mungkin guru yang tidak membanggakan diri tetapi merendahkan orang lain. Dia tidak membanggakan diri, dia tidak menyombongkan diri tetapi merendahkan orang lain. Ini sama artinya. Ya. Karena sifat sombong itu pasti akan mencari sasaran yang akan dijatuhkan sebagai dalil untuk menyanjung dan mengangkat diri. Ini di hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau berjumpa dengan seorang yang seperti ini, maka hindari. Dan dia belajar dengan singini yang kuna. Kumbena karena sifat sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang kelima, carilah seorang guru yang bisa merubah kepribadian kita dari pribadi yang suka marah, yang suka bermusuhan, yang suka bertikai kepada pribadi yang gemar memberikan nasihat, kepada pribadi yang senang menebar kasih sayang, kepada pribadi yang gemar menebar perdamaian. Ya. Karena pribadi yang suka marah, ya, itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi-pribadi yang jauh dari kriteria muslim.
Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim, dengan muslim si tatu muslim ino, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sungguhnya itu ialah seorang muslim yang mampu memberikan rasa aman, yang mampu menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisannya dan tangannya. Ini dia. Maka jikalau ada orang yang suka menyakiti perasaan, menyakiti pribadi seseorang melalui bahaya lisannya, ini hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bukan ciri-ciri guru yang harus dicari yang seperti ini. Ya, mengajarkan pertikaian, menebar kebencian dan sebagainya. Ini guru yang harus dihindari yang seperti ini. Jikalau ada seorang muallim, seorang asatid, seorang kiai, tuan guru yang mengajak kita untuk bertikai, menebar kebencian kepada muslim yang lain dan seterusnya, maka ini diantara ciri-ciri guru yang harus dihindari. Ya, nah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, 5 kriteria dari ciri-ciri guru yang harus kita cari, yang betul-betul ya, yang betul-betul harus kita perhatikan untuk kita menuntut ilmu di sana. Ya, untuk kita menuntut ilmu di sana. Karena mohon maaf hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, kenapa dia mengatakan seperti itu? Kita semua menjadi saksi. Karena kita sekarang berada pada zaman fitnah. Sulit sekali membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Mana yang madu, mana yang racun. Ya, kita berada pada zaman sesuatu yang baik bisa disulap menjadi buruk dan sesuatu yang buruk bisa dikemas menjadi baik. Maka hati-hati dalam mencari guru. Siapapun mereka, siapapun mereka, jangan cukupkan diri dengan penampilan saja. Ya, tetapi jauh daripada itu ialah bagaimana nasihat-nasihat yang keluar dari lisan mulianya. Karena sekali lagi, ya, apa yang keluar dari lisan seorang panutan, dari seorang guru akan menjadi sabda bagi jamaahnya, akan menjadi dalil bagi pengikutnya. Ya, karena sekarang apalagi kalau orang sudah fanatik dengan suatu guru, dengan seorang guru, ya, maka dia akan membela mati-matian orang tersebut meskipun gurunya itu pernah melakukan kesalahan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka bijaklah dalam mencari guru. Bijaklah dalam mencari guru. Ya, semoga apa yang tiang sampaikan pada malam hari ini mampu menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, wabil khusus kepada diri tiang pribadi, ya, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehingga betul-betul di sisa umur kita ini kita bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, sehingga berakhirnya kehidupan kita ini, meninggalnya kita, berpulangnya kita dari kehidupan dunia ini betul-betul dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kita masih ada beberapa saat. Apa yang disampaikan oleh Pak Muallim tentu ada kajian-kajian selanjutnya untuk jelasnya. Silahkan Bapak Ibu atau hadirin yang hadir untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa yang ingin menyampaikan setelah melihat paparan Bapak Muallim. Yang pertama, karena kami masih bingung ciri-ciri guru yang harus kita cari yang bisa mengubah kepribadian kita dari kepribadian yang tidak baik menuju kepribadian yang mulia.
Waalaikumsalam. Yang pertama, Bapak Wali, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda guru yang layak kita tempat kita untuk ilmu? Lalu yang kedua adalah ada dua insan manusia yaitu antara anak dan bapak. Masing-masing dua-duanya ini adalah berbeda guru, tentu berbeda keyakinan. Nah, bagaimana kalau si anak diajak sama orang tuanya, terus si anak tidak mau, karena meyakini bahwa anak ini dalam gurunya betul-betul mantap, tapi orang tuanya ini mengajak karena mengatakan dirinya juga mantap dalam hal ini. Nah, bagaimana penjelasannya kalau orang anak tidak mau mengikuti orang tuanya? Mohon penjelasan. Ya, bismillah. Pertama, kriteria guru, ya. Kalau mau berbicara kriteria guru, ya yang tadi itu. Ya. Yang tadi itu ciri intinya seperti yang tadi itu. Yang 5 tadi itu. Ya. Carilah guru berarti yang bisa mengarahkan kita menuju pribadi yang ikhlas. Yang yakin yang pertama, ya. Sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul didasari dengan keyakinan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, peta guru si bau mina ita jadi pribadi si ikhlas. Artinya guru itu bisa mencontohkan nilai-nilai keikhlasan di dalam dirinya, ya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Guru yang tanpa pamrih kan seperti itu, ya. Ngajarna ita. Pokoknya bagaimana guru itu mampu menerapkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita tentang pribadi yang ikhlas. Lamun kita jadi perekengan, menjadi manusia yang perekengan, tegurna ita. Kan ini salah anakku, ini sing ini kena. Seperti itu. Dia telah perekengan. Terus yang ketiga, ya pribadi yang bisa mengajak kita menuju pribadi yang zuhud. Dan dia cinta lalu di dunia, dan dia berambakan lalu di dunia, ya. Tetapi Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia. Jadikanlah dunia itu sebagai jalan engkau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ah, seperti itu, ya. Artinya dia nak jadi terakus ke. Ini cari guru yang seperti ini, pribadi yang zuhud, ya. Terus yang keempat, cari pribadi guru yang memiliki sifat tawadhu', ya. Sifat tawadhu'. Tawadhu' ini dia negara ngangkat otak kana, bukan berarti negara angkat otak kana ngene. Dia sombong orang angkat otak nino, ya. Orang yang tidak angkuh, orang yang penuh kesederhanaan, orang yang penuh ketawadhu'an. Ini peta guru sing ini ungkuna, ya. Dan yang terakhir tadi, ya, carilah guru yang bisa mendamaikan diri kita. Lalu ke pertanyaan berikutnya, bagaimana sekarang saya sebagai orang tua merasa guru saya mantap, ya. Lalu anak saya juga belajar kepada seorang guru yang merasa dirinya mantap. Ketika saya mengajak anak saya untuk belajar pada guru saya, anak saya tidak mau karena anak saya merasa gurunya sudah mantap. Nah, bagaimana status dua insan ini? Ya. Maka kita kembali kepada rujukan yang tadi, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lihat guru daripada anak kita. Kita guruna, kepribadianna. Lamun pribadina sudah mencakup yang 5 ini, maka biarkan anak kita belajar pada orang itu. Kan tidak mesti guru itu harus satu, ya. Ulama itu banyak, pewaris Nabi itu banyak, dan carilah ilmu itu dimanapun Anda akan menemukannya. Artinya apa? Jangan memandang tempat. Ini yang bahaya ini, ya. Parante guru ente doang paling bagus, terus kita mengklaim guru orang lain, guru orang salah. Makanya dibutuhkan standar baik dan tidaknya seorang pengajar itu seperti apa? Ya minimal dengan yang 5 kriteria tadi itu. Nah, kalau kita teh guru anak teh, ya, kita teh guru anak teh, dia bisa mengajarkan cara beribadah yang benar kepada anak kita.
Setelah dia belajar pada guru itu, ternyata pribadi anak kita menjadi anak yang penyabar, ya, menjadi anak yang zuhud, anak yang ikhlas, dia girang siri dan seterusnya. Maka mengapa kita harus pindahkan anak kita? Kan seperti itu. Nah, berarti di masalahnya guru anak itu bagus, guru kita juga bagus, hanya saja mungkin berbeda bendera antara guru anak kita dengan guru kita, sehingga kita merasa guru anak kita kurang bagus. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ya. Tidaklah engkau, ya, mengetahui, ya, tentang orang-orang yang sesuatu yang merusak dalam kehidupan manusia itu, ya. Di antara ciri-ciri manusia yang merugi itu yang pertama apa? Antubsidu fil ardi, dengan si girang mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum, dengan si girang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati ini. Jangan sampai gara-gara berbeda guru, hubungan antara orang tua dengan anak menjadi putus. Jangan sekali gara-gara berbeda bendera menjadikan kita tidak tegur sapa antara seorang anak dengan orang tua. Lamun ara ajaran si nyebabang hubungan keluarganta jadi putus, ini ajaran sesat ini, ya, ajaran sesat ini. Kalau sampai seorang anak berkelahi disebabkan karena ajaran seorang guru, hati-hati ini, ya. Tahukah Anda apa ancaman bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa asammahum wa'ama absarahum. Allah akan bisukan, ya, Allah akan butakan matanya, Allah akan tulikan telinganya. Ini gara-gara fanatik ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dengan si fanatik ini buta matanya. Bukan buta dan begita, dia bisa melihat, tetapi melihat kebenaran itu dia tidak mau. Telinganya tidak tuli, tetapi dia tidak mau mendengarkan nasihat. Ya, ini ganjaran bagi orang-orang yang suka melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, lekan laik yang sampeang pada tuntut ilmu, pada belajar, lempe pun tahu nalek lauk, nalek daya, nalek timu, nalek barat, nalek atas, nalek bawah, apapun warna benderanya, dende ino menyebabkan kita menjadi terpecah. Karena yang namanya memutuskan tali silaturahim ini dosanya ya belik lalu. Ya belik lalu. Apalagi gara-gara suatu ajaran menjadikan anak tidak mau menegur sapa orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ajaran sesat yang seperti ini. Ya. Kalau sampai suatu kelompok bertikai gara-gara seorang guru nih, hati-hati guru ini. Ya. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dendek sekali-kali. Beliau belum udah terlanat si Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ancaman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Lalu bagaimana organisasi? Boleh nggak kita berorganisasi? Kanggo berorganisasi silakan. Berbeda yayasan silahkan. Ya, tetapi kalau kita berbicara tentang kemaslahatan umat, kita satu, umat Islam. Tamang tipak kelontong te julu benderan te, yayasan te, organisasi te, lepas ini julu selapuna kelambi sengonong kurine. Ketika kita berbicara tentang kemaslahatan umat,
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata 'alal asabiyah, barang siapa yang meninggal dunia dalam kepanatikan, mata 'alal jahiliyah, sungguh dia mati dalam keadaan jahil. Ini bahayanya yang namanya fanatik. Si kanggo tetap fanatik enggak seke. Siapa itu? Islam untuk kanggo fanatik. Ya, ida sayyidah NU, ida sayyidah Al-Mukhtariyah, ida sayyidah NW, ida sayyidah Marakit. Logo muslim kan? Muslim, berarti bersama tahun itu. Ya, berarti bersama tahun itu. Enggak ada sih bom mesopo itu nih kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini dengan beda dengan Indonesia, ini dengan beda dengan Mesir, ini dengan beda dengan Cina. Tetapi karena satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama wanita. Jangan sekarang orang yang sudah dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu dengan kehadiran kita membuat orang menjadi terpecah belah. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang seperti ini yang memecah belah umat, udah dipretel aja yang seperti ini. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimah, dinasehati, diperbaiki yang seperti itu, ya. Diperbaiki yang seperti itu, ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, sekarang kita, ya, siarak li Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam ini, ya, ketika orang berbicara tentang umat Islam, persaudaraan umat Islam, wah dia terkanggung ngerosang si lain. Dia terkanggung ngerosang si lain. Ya. Partai, yayasan, organisasi, boleh-boleh saja kita. Tetapi le pribadi diri tah. Ya. Dah udah muntah tokol ngani angkuna kah. Pelunggu si tokol kan ujung barat sampai ujung timur ini. Kan pasti beda-beda warna kelambi ini nih. Beda-beda kan? Beda-beda jujur. Arah si hijau, arah si biru, ya. Dia tahu apa jaga warnanya sendiri, mungkin ada yang putih, ya. Yang abu-abu enggak tahu kita. Lagu lah mau toilet toko letene sayyidah dengan mamban. Sayyidah Jamaah Masjid Jami' Darussalam, sayyidah dengan Islam. Lalu hanya budan Islam dengan Masya Allah lebur selapu anda. Ya, lebur selapu anna. Ya ampun arak lamun dengan belamperan le rurung, lamun arak dengan rebak le rurung, dia tulak peringetuannya dulu. Apa partai dia sama ton? Ya, oh ya kunang warnana. Hai, oh kuaba, dia kawan dulungan teh. Kan dia tahu kata bakatuan. Seisi kedantukan le rurung rebak kan langsung angkut teh, kumbet teh, karena kita merasa yakin bahwa dia saudara kita. Saudara seiman, saudara seagama, saudara sebangsa. Seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Deh, ke waktu ente sadar wah semangkin iki. Wah lelah itu terpecah belah wah. Ya, oleh rere dengan kita itu besual-besual diri kok sesama Islam pada besual ngumben wangkun teh ini. Ya, yang perlu dengan juah terbang tiap bulan itu masih le untas. Ngono lah jadi perbandingan katakan dengan si gerang melengah itu ngono kah? Iya, karena kita terlalu disibukkan dengan mengurus urusan yang seperti ini, ya, urusan khilafiyah dan sebagainya. Mari kita lebih fokus kepada sesuatu yang lebih besar. Nggih, wallahu taala a'lam.